guess I'm just a play date to you. Di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, unjuk rasa anti Donald Trump mewarnai penghitungan suara pemilu Amerika Serikat. Di tengah pandemi, massa berkumpul di depan BLM Plaza. Meski demikian, unjuk rasa ini tampak seperti pesta karena massa juga berjoget mengikuti musik. Pengamanan pun diperketat di sekitar Gedung Putih. Dua calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Joe Biden, saling klaim memenangi pemilihan presiden. Terjadi saling kejar perolehan suara dari sejumlah negara bagian. Pada Pilpres Amerika Serikat, calon presiden Donald Trump dan Joe Biden harus mendapatkan 270 electoral voter jika ingin memenangi Pilpres. Persaingan ketat ini masih diperebutkan Trump dan Biden untuk wilayah Georgia dan Pennsylvania. Otoritas setempat menyebut jumlah suara yang masuk sangat banyak dan sistem penghitungan yang digunakan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Sejauh ini menunjukkan hasil sangat ketat di negara bagian penting, Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania. Pennsylvania menjadi jalur potensial untuk mengulang kemenangan Trump saat melawan Hillary pada tahun 2016. Baik Trump dan Biden bahkan memfokuskan kampanye di negara bagian ini. The counting is continuing. It's just the reporting is delayed because we have to do the machine totals first. That's just the configuration of our system. We've never had to count this large number of mail-in ballots and have an in-person election. So penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat terus berjalan. Perolehan sementara, capres dari Partai Demokrat, Joe Biden mendapatkan 248 suara elektoral. Perolehan terbesar untuk pasangan Biden dan Kamala Harris adalah di negara bagian California yang memiliki suara elektoral terbanyak di Amerika, yakni 55 suara elektoral. Sementara Presiden petahana Donald Trump sejauh ini sejumlah 214 suara dengan perolehan terbesar di Texas, yakni 38 suara elektoral, dan negara bagian Florida yang memiliki 29 suara elektoral. Capres membutuhkan minimal 270 suara elektoral jika ingin melenggang ke Gedung Putih. Saudara, meningkatnya partisipasi Muslim dalam Pilpres Amerika Serikat. Dukungan Muslim Amerika Serikat di Florida, Pennsylvania, dan Michigan bisa ikut menentukan hasil Pilpres 2020. Negara bagian seperti ini dikenal sebagai swing state karena bisa mengayun ke arah Partai Demokrat atau Partai Republik, sehingga menjadi tempat kampanye capres atau tim ses semakin mendekati Pilpres. Berikut laporan jurnalis VOA Nova Purwadi dari Washington DC, Amerika Serikat. 78% Muslim Amerika Serikat yang berhak memilih telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pilpres November ini, menurut pantauan The Institute for Social Policy and Understanding. Ini peningkatan signifikan dibandingkan angka 60% saat Pilpres 2016. Within the American Muslim communities, there's lots of work being done on the ground in terms of get out the vote efforts, especially in key swing states such as Michigan and Florida. Pew Research Center mencatat jumlah warga Muslim AS mencapai sekitar 3 juta orang atau sekitar 1% penduduk total Amerika. Tapi konsentrasi komunitas Muslim di negara bagian kompetitif membuat Muslim AS sebagai kelompok milih yang bisa ikut menentukan hasil Pilpres. Their voice matters and their vote counts. In places like Florida, Pennsylvania, and Michigan, the Muslim American community can swing the election one way or the other. So we want people as citizens of this country to fulfill their responsibility and to have that impact. How our kids' educations are funded in the future, our healthcare, criminal justice, even foreign policy, all of those things matter to our community. Masjid pun menjadi sarana memobilisasi calon pemilih.
termasuk diantaranya The Adams Center di negara bagian Virginia. Sebagai lembaga nirlaba, The Adams Center sekedar menganjurkan jemaah memilih, bukan mendukung salah satu capres. Dalam Pilpres Amerika Serikat tidak dikenal yang disebut sebagai masa tenang kampanye. Karena itu hingga saat-saat terakhir, kampanye masih dilakukan baik secara fisik maupun lewat iklan kampanye di sejumlah negara bagian kunci yang disebut sebagai battleground states atau swing states yang masih kompetitif diperebutkan kedua capres. Negara bagian kompetitif inilah seperti misalnya Florida yang bisa menjadi kunci kemenangan bagi sang capres untuk memenangkan 270 suara di Electoral College yang diperlukan untuk menang, bukan mayoritas suara secara nasional. Kedua kubu optimis bisa mencapai angka ini. Penasehat senior tim ses Donald Trump mengatakan dukungan bagi Trump meningkat di antara pemilih laki-laki berkulit hitam serta keturunan Latin dan juga di negara bagian yang biasanya kantong dukungan Partai Demokrat. The entire electorate has shifted. The coalitions are different this go around. The fact that Joe Biden had to go back to Minnesota, a state that Republicans haven't won since 1972, just the other day shows how they're worried about state shifting. Tapi tim ses Joe Biden mengatakan sejumlah negara bagian yang biasanya kuat mendukung Partai Republik kini relatif kompetitif, termasuk Texas, Georgia, dan Iowa, yang dimenangkan Trump pada 2016. But if you look at the enormous enthusiasm that we've seen in the early vote, these record-setting early vote numbers, people are going to vote. And we are going to know on Election Day that a record number of people have probably turned out to vote in this election because they want change. Karena banyaknya pemilihan secara awal dan juga lewat pos, tidak seperti pilpres-pilpres sebelumnya, hasil akhir di masing-masing negara bagian belum tentu diketahui pada hari H dan memerlukan setidaknya beberapa hari penghitungan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.